India, di negara yang lebih dari 80% penduduknya memuja berbagai jenis dewi. Status perempuan dan apa yang mereka wakili sangat bervariasi dari zaman kuno hingga zaman modern. Dalam masyarakat Weda, perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam segala aspek kehidupan. Menyusul pengaruh pergantian penguasa pada periode abad pertengahan dari kerajaan Mughal, Rajput, dan pembentukan sistem kasta, perempuan merosot. Patriarki. Dalam patrilinealitas masyarakat India, perempuan seringkali menanggung beban yang tidak adil dalam mewakili nilai-nilai keluarga tempat mereka dilahirkan, atau kemudian menikah. Selanjutnya, budaya India juga menjunjung tinggi jenis kelamin laki-laki. Oleh karena itu, identitas seorang perempuan seringkali dikaitkan dengan perannya dalam keluarga. Meskipun hal ini berangsur-angsur berubah, anak laki-laki lebih diutamakan daripada anak perempuan, karena beban keuangan yang terkait dengan pendidikan mereka. Penindasan terhadap perempuan, meskipun undang-undang tertentu menjamin keselamatan, keamanan, dan kesempatan yang sama bagi perempuan, kenyataan bahwa proses hukum tetap berjalan, selain rasa malu terhadap korban, membuat sebagian besar kejahatan tidak dilaporkan. Dari pembunuhan bayi perempuan, pembunuhan demi kehormatan hingga pelecehan dan pelecehan seksual, mahar, kekerasan dalam rumah tangga dan pemerkosaan. India menduduki peringkat negara paling berbahaya di dunia bagi perempuan. Perjuangan sosioekonomi lainnya seperti kasta dan agama menambah keragaman tersebut, menciptakan jaringan yang kompleks dan beragam yang perlu ditangani dengan berbagai cara. Ini alasan India jadi negara paling berbahaya untuk perempuan. Terlahir menjadi perempuan memang tak mudah. Ada kalanya kamu mendapat perlakuan berbeda di berbagai bidang dengan para pria. Bahkan tidak jarang mengalami kejadian tidak menyenangkan di jalan, hanya karena kamu perempuan. Meski sekarang memang sudah ada emansipasi wanita dan kesetaraan gender yang berlaku di banyak kalangan masyarakat, namun masih saja ada ketimpangan sosial di berbagai tempat. Salah satunya adalah negara India. Dan tahukah kamu bahwa ternyata India menjadi negara yang memiliki paling banyak kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, perdagangan perempuan untuk pekerjaan rumah tangga, kerja paksa, perkawinan paksa, dan perbudakan seksual. Begitu menakutkan. Di India ada berbagai risiko yang harus dihadapi perempuan akibat adat istiadat setempat, seperti mutilasi alat kelamin perempuan, kekerasan fisik, dan perkawinan anak. Oleh sebab itu, di India banyak terjadi kasus kekerasan rumah tangga yang menyebabkan wanita di sana berstatus janda. Di India, janda dianggap sebelah mata. Oleh sebab itu, seringkali janda-janda di sana diasingkan. 7 fakta kehidupan janda di India. Dari dikucilkan hingga cukur rambut. Bagi perempuan India, kehilangan suami bukan sekedar hal yang menakutkan. Meskipun kejahatan sosial masih mendominasi masyarakat, para janda di India masih harus mematuhi sejumlah praktik-praktik yang tidak manusiawi. Praktik-praktik ini tidak hanya membuat mereka menjadi orang buangan tetapi juga mempengaruhi gaya hidup sehari-hari. Kehilangan pasangan adalah cobaan traumatis bagi siapapun. Apa yang dibutuhkan setiap orang pada saat ini dalam hidup mereka adalah dukungan dari orang-orang di sekitar mereka, keluarga dan masyarakat, yang meringankan pukulan terhadap kehidupan mereka. Sebaliknya, para janda di India terus-menerus diingatkan akan kehilangan yang mereka alami, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama sisa hidup mereka dan diberitahu bahwa tidak ada peluang bagi mereka untuk memiliki kehidupan yang normal. Berikut adalah 7 fakta kehidupan seorang janda di India. 1. Seumur hidup mengenakan warna putih. Kebiasaan janda yang paling umum diikuti di India mencakup pantang mengenakan pakaian berwarna-warni, terutama warna-warna cerah dan ornamen. Saat pasangannya meninggal, seorang janda di India seringkali terpaksa melepas semua perhiasannya, terutama yang dianggap sebagai simbol pernikahan, seperti gelang, vermilion, mangalsutra, cincin jari kaki, dan lain-lain. Selain itu, ia juga diberi sari kain sari, berwarna putih, yang harus dia pakai seumur hidupnya. Putih dianggap sebagai warna duka. 2. Penolakan identitas.
Tidak hanya secara fisik. Ketika menjadi janda, perempuan India juga mengalami kekerasan psikologis. Orang-orang di sekitar mereka terus-menerus mengingatkan mereka akan status janda mereka. Dan status janda akhirnya menjadi bagian besar dari identitas seorang perempuan. 3. Dikucilkan. Beberapa janda yang tinggal di India Utara dikucilkan. Dalam rumah tangga yang religius, para janda dikurung di dalam kamar mereka. Beberapa wanita mengikuti kebiasaan ini selama beberapa bulan sementara yang lain melakukannya sepanjang hidup mereka. Saat berinteraksi dengan orang luar, mereka menutupi wajahnya karena dianggap sebagai pertanda buruk. Bahkan memandang atau bersentuhan dengan janda dipercaya membawa sial. Selain itu, di sejumlah kota di India, para janda dikirim ke rumah penampungan. Meskipun perempuan hidup berdampingan dalam solidaritas seperti itu, mereka dibatasi dalam kehidupan yang penuh doa dan kesendirian. Mereka meminta sedekah dan menyanyikan lagu pujian di kuil untuk mencari nafkah. Jumlah total yang mereka peroleh pada akhir hari sangat sedikit dan tidak memberikan manfaat bagi mereka. 4. Dilarang mengikuti beragam perayaan. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa perempuan yang menjanda diminta menjauhi ritual pernikahan dan segala bentuk perayaan lainnya. Banyak perayaan khusus perempuan menikah di India, seperti haldi kumkum yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan janda dan belum menikah. 5. Menjalani hidup penuh larangan. Seorang wanita yang kehilangan suaminya dilarang memiliki kekasih. Meskipun Undang-Undang Pernikahan Kembali Janda Hindu melegalkan pernikahan kembali para janda Hindu pada tahun 1856, seorang janda diharapkan menikah karena kewajiban terhadap keluarga atau anak-anaknya, bukan karena pilihan cinta. Dia diperkirakan tidak memiliki keinginan untuk keintiman fisik atau emosional. Di beberapa keluarga, merupakan adat istiadat bagi para janda untuk menikah dengan saudara laki-laki atau sepupu suami mereka, yang merupakan persekutuan yang ditetapkan oleh keluarga mereka. 6. Cukur rambut. Selain harus meninggalkan semua perhiasan yang dianggap sebagai simbol pernikahan, ada kebiasaan mengejutkan lainnya yang harus dilakukan seorang janda di India. Di Vrindavan, para janda harus mencukur rambut mereka agar penampilan mereka tidak menarik dan pakaian apapun yang membuatnya tampak sebaliknya tidak mendapat tempat dalam hidupnya. 7. Meninggalkan makanan non-vegetarian. Seorang janda di India sering terlihat menolak makanan non-vegetarian dan jika dia seorang vegetarian, dia makan makanan yang tidak mengandung bumbu, bawang merah dan bawang putih. Ini karena makanan seperti itu dikatakan bersifat afrodisiak. Artinya, hal-hal tersebut diyakini dapat merangsang hasrat seksual dan seorang janda harus menjauhi keinginan tersebut. Alasan lainnya adalah harga makanan non-vegetarian relatif mahal dan para janda diharapkan hidup hemat sehingga makanan pedas atau makanan non-vegetarian dipandang sebagai suatu kesenangan. Demikian info fakta tentang kehidupan wanita di India. Semoga bermanfaat dan dapat dijadikan referensi akademisi. Tetap semangat Sobat Info Faka.